Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan dan macamnya. Yang pertama yaitu hasil kali silang dua buah himpunan. Misalkan terdapat himpunan A dan B yang merupakan himpunan kosong. Hasil kali silang atau hasil kali kartesius dari himpunan A dan himpunan B ditulis dengan A dikali B. Didefinisikan sebagai berikut. Dengan perkataan lain, A dikali B adalah himpunan dari semua pasangan terurut dengan komponen kedua yang elemennya diambil dari B. Contohnya, misalkan himpunan A yang memiliki elemen 1, 2, dan 3 dan himpunan B yang memiliki elemen A dan B, maka dapat ditulis A dikali B sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Sedangkan B dikali A sama dengan A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Pengertian pemetaan. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua buah himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A memiliki elemen 2, 4, dan 5, dan himpunan B yang memiliki elemen A, B, dan C. Setiap elemen dari himpunan A dipasangkan dengan tepat satu elemen dari himpunan B. Konsep seperti ini dalam matematika disebut pemetaan. Bisa juga disebut fungsi atau mapping. Gambar tersebut menyatakan suatu diagram fungsi Pi dari himpunan A ke himpunan B. Apa itu fungsi dari A ke B? Kita misalkan A dan B adalah himpunan tidak kosong. Lalu pasangkan dan kaitkan setiap elemen A dengan tepat satu elemen dari himpunan B. Lalu, misalkan aturan yang mengaitkan tersebut diberi simbol F. Maka dapat ditulis seperti berikut. Itu dibaca fungsi F dari A ke B atau F adalah pemetaan dari A ke B. Dapat digambarkan sebagai berikut. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Terdapat dua buah himpunan A dan B, di mana himpunan A memiliki elemen A, B, C, dan himpunan B memiliki elemen 1, 2, dan 3. Lalu terdapat sebuah fungsi F, di mana himpunan A itu disebut daerah asal atau domain dari fungsi F. Pada gambar pertama, ini bukan merupakan sebuah pemetaan, karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu setiap elemen S harus memilih tepat satu elemen dari T. Nah, sedangkan pada gambar ini ada satu elemen yang tidak memilih elemen dari T, yaitu 4. 4 tidak memilih elemen apapun yang ada di T, sehingga gambar pertama bukan merupakan pemetaan. Lalu, gambar kedua ini juga bukan pemetaan, karena syarat yang tidak dipenuhi adalah elemen S tidak boleh memilih lebih dari satu elemen dari T. Nah, sedangkan gambar ketiga ini merupakan sebuah pemetaan, karena ketiga syaratnya terpenuhi, yaitu yang pertama, setiap elemen S memilih tepat satu anggota dari T. Lalu, setiap elemen S tidak boleh memilih lebih dari satu elemen T. Sehingga, pada gambar ketiga ini merupakan sebuah contoh pemetaan. Kita masuk ke teorema. Teorema yang pertama, jika fungsi F S ke T merupakan suatu pemetaan dan A, B merupakan himpunan bagian dari S, maka yang pertama, F A irisan B merupakan himpunan bagian dari FA dan merupakan irisan FB. Yang kedua, F A gabungan B sama dengan FA gabungan dari FB. Yang ketiga, jika A himpunan bagian B, maka FA himpunan bagian FB. Teorema yang kedua, jika fungsi F dari S ke T merupakan suatu pemetaan dan PQ merupakan himpunan bagian T, maka diperoleh yang pertama, F aksen A irisan B merupakan himpunan bagian FA dan irisan dari F aksen B. Yang kedua, F aksen
A gabungan B sama dengan F aksen A gabungan F aksen B. Yang ketiga, jika A himpunan bagian B, maka F aksen A himpunan bagian dari F aksen B. Selanjutnya adalah macam-macam pemetaan. Ada 3 macam pemetaan. Yang pertama, pemetaan surjektif, yang kedua, pemetaan injektif, dan yang ketiga, pemetaan bijektif. Pertama adalah pemetaan surjektif. Menurut definisi, suatu pemetaan fungsi f dari S ke T disebut pemetaan surjektif atau pemetaan onto jika dan hanya jika Fs sama dengan T. Dikatakan surjektif jika setiap elemen dari kodomain atau daerah kawan mempunyai pasangan dengan suatu elemen dari domain atau daerah asal. Ditulis sebagai berikut. Yang kedua adalah pemetaan injektif. Menurut definisi, suatu pemetaan fungsi f dari S ke T disebut pemetaan injektif atau pemetaan satu-satu jika dan hanya jika setiap x elemen dari Fs dan F aksen X merupakan himpunan tunggal atau himpunan yang hanya memuat satu elemen. Injektif berarti setiap elemen dari kodomain mempunyai prapeta tepat satu elemen dari domain. Dapat ditulis sebagai berikut. Yang ketiga adalah pemetaan bijektif. Menurut definisi, suatu pemetaan yang sekaligus injektif dan subjektif disebut pemetaan bijektif. Contohnya, misalkan R adalah himpunan semua bilangan real, dan pemetaan fungsi G dari R ke R didefinisikan oleh Gx sama dengan 4x plus 3, di mana setiap x merupakan elemen dari R. Pemetaan ini merupakan pemetaan injektif, sebab jika A, B merupakan elemen dari R, sedemikian sehingga GA sama dengan GB, yaitu 4A plus 3 sama dengan 4B plus 3, maka A sama dengan B. Pemetaan ini disebut juga dengan pemetaan surjektif, karena untuk sembarang D elemen R dan C elemen R dengan C sama dengan D-3/4, sedemikian sehingga GC sama dengan G dikali D-3/4 sama dengan 4 dikali D-3/4 ditambah 3 sama dengan D. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.